Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video tutorial kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dasar-dasar computer vision. Video ini disusun oleh dua anggota. Yang pertama ada Putri Ayu dan anggota kedua adalah Cut Nisrina Safa. Dalam video ini kami akan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan dasar-dasar dalam computer vision yang dimulai dari persiapan, proses pengerjaannya hingga hasil atau output yang akan diperolehnya. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat bagi kita dan para penonton semua. Selamat menyaksikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke modul pertama, yaitu pengenalan computer vision. Di sini bertujuan untuk mahasiswa dapat memahami pengertian ruang lingkup dan contoh penerapannya. Yang pertama ada definisi computer vision. Computer vision atau CV adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat komputer mampu memahami dan menafsirkan informasi visual, gambar atau video, sebagaimana manusia memaknainya. Berbeda dengan sekadar menampilkan gambar, CV menekankan ekstraksi informasi, analisis, dan pengambilan keputusan berbasis data visual. Yang kedua ada ruang lingkupnya. Yang pertama ada akuisisi citra. Akuisisi citra itu pengambilan data dari kamera, sensor, atau berkas digital. Yang kedua ada pra-pemrosesan. Pra-pemrosesan itu peningkatan kualitas citra, ada normalisasi, koreksi pencahayaan. Yang ketiga ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini pengambilan ciri penting, yaitu tepi, sudut, tekstur, warna. Yang keempat ada analisis dan interpretasi. Ini yaitu klasifikasi, deteksi, segmentasi, pelacakan, atau pengenalan. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan, yaitu menghasilkan label, jumlah objek, posisi, atau tindakan tujuan. Yang ketiga ada contoh aplikasi computer vision. Yang pertama ada face recognition. Ini mengenali identitas seseorang dari citra wajah. Biasanya contohnya itu kayak absensi atau keamanan. Yang kedua ada optical character recognition atau OCR. Itu untuk mengubah gambar teks menjadi teks digital. Contohnya seperti arsip dokumen atau EKTP. Yang ketiga ada object detection. Itu biasanya mendeteksi objek, kendaraan, orang pada gambar atau video. Biasanya itu CCTV atau kendaraan otonom. Yang keempat ada medical imaging. Itu membantu diagnosis dari citra X-ray atau CT scan. Dan yang terakhir ada quality control industry. Ini mendeteksi cacat pada produk secara otomatis. Setelah memahami pengertian dan konsep dasar computer vision, langkah selanjutnya adalah memahami objek utama yang diproses oleh sistem computer vision, yaitu citra digital. Oleh karena itu, pada modul berikutnya kita akan membahas pengenalan citra digital, mulai dari definisinya, komponennya, dan jenis-jenisnya. Baiklah, di sini yang pertama ada definisi citra digital. Citra adalah representasi atau gambar dari suatu objek, pemandangan, atau kejadian yang dapat dilihat oleh mata atau ditangkap oleh perangkat seperti kamera. Maka dalam bidang komputer, citra digital adalah gambar yang telah diubah menjadi data digital yang terdiri dari kumpulan pixel atau picture element sehingga dapat disimpan, diproses, dan dianalisis oleh komputer. Yang kedua ada komponen citra digital.
Yang pertama ada pixel atau picture element, yaitu unit terkecil penyusun gambar. Yang kedua ada resolusi, jumlah pixel dalam suatu gambar. Dan yang ketiga ada warna atau intensitas, yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kecerahan atau warna pada setiap pixel. Pada poin ketiga ada jenis citra digital. Yang pertama ada citra biner atau hitam putih. Citra biner ini adalah citra yang hanya memiliki dua nilai pixel, yaitu 0 dan 1. Nilai 0 biasanya mempresentasikan warna hitam dan nilai 1 biasanya mempresentasikan warna putih. Yang kedua ada citra grayscale atau abu-abu. Citra grayscale ini adalah citra yang memiliki tingkat kecerahan dari hitam hingga putih tanpa warna. Yang ketiga ada citra berwarna RGB. Citra RGB ini citra yang menggunakan kombinasi 3 warna dasar, yaitu R untuk merah, G untuk hijau, dan B untuk biru. Setiap warnanya memiliki nilai intensitas antara 0 sampai 255. Kombinasi ketiga warna tersebut menghasilkan berbagai macam warna. Baiklah, setelah memahami berbagai macam warna, selanjutnya kita akan melanjutkan ke modul ketiga, yaitu instalasi Python dan OpenCV 30. Di sini terdapat perangkat lunak yang dibutuhkan, yaitu Python. Library-nya ada OpenCV, NumPy, Matplotlib. Text editor atau IDE-nya bisa pilih salah satu, bisa pilih Visual Studio Code, PyCharm, Notepad++, atau ada editor teks lain. Oke, yang pertama modul 3. Pada modul 3 di sini tugasnya yang pertama, lakukan instalasi Python dan library OpenCV, NumPy, serta Matplotlib. Lalu buat satu program Python sederhana untuk menampilkan sebuah gambar. Jadi aku ya semester 6 CD prak. Di sini sebelumnya saya installnya di dalam virtual environment. Jadi diaktifkan dulu virtual environment-nya dengan search. Setelah itu ini VNV-nya sudah aktif. Python 3 version. Di sini pakai Python versi 3.12. Coba pipe 3 list. Nah, di sini media pipe. Ini Matplotlib-nya versi 3 udah diinstal, udah ada. OpenCV-nya versi 4.13, NumPy-nya versi 2.4. Karena sebelumnya saya sudah install, lanjut aja kita ke tugas yang kedua. Tadi tugas yang kedua membuat satu program Python sederhana untuk menampilkan sebuah gambar. Di sini pada folder modul 3 saya sudah bikin program sederhana bernama tampilgambar.py. Isi programnya seperti ini. Baris 1 import library OpenCV dengan CP2, lalu import library Matplotlib, dialiaskan sebagai plt. Dan gambar yang akan ditampilkan itu bernama gambar.jpg yang tadi ada di dalam folder modul 3, di dalam folder yang sama dengan program tampil gambar.
Kalau gambar yang nggak ditemukan, nanti bakalan keluar pesan ini, gambar tidak ditemukan. Lalu di print dan ditampilkan gambarnya. Langsung saja Python 3 tampil gambar.py. Dia berhasil menampilkan gambar ini. Ini gambarnya. Gambar aslinya. Dan dia berhasil ditampilkan di sini. Dan ini outputnya, ukuran gambarnya. Kemudian kita lanjutkan ke modul 4, yaitu dasar OpenCV, membaca dan menampilkan citra. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ini, yang pertama ada membaca file citra menggunakan OpenCV, menampilkan citra ke layar menggunakan OpenCV, menyimpan citra hasil pemrosesan ke dalam file, melakukan konversi citra berwarna menjadi citra grayscale, memahami alur dasar pemrosesan citra, input, proses, dan output. Alur praktikumnya ini yang pertama membaca sebuah file citra dari penyimpanan, yang kedua ada menampilkan citra hasil, dan ketiga mengonversi citra berwarna menjadi citra grayscale, yang keempat menampilkan citra hasil konversi, dan terakhir menyimpan citra hasil konversi ke dalam file baru. Setelah memahami tujuan pembelajaran dan alur kerja pada materi ini, selanjutnya kita akan masuk ke tahap praktik. Pada bagian ini, kita akan mengimplementasikan materi menggunakan Python dan mengamati output yang dihasilkan dari program yang dijelaskan. Oke, selanjutnya modul 4. Pada modul 4 ini tugasnya kita membuat sebuah program Python menggunakan OpenCV untuk membaca sebuah file gambar, menampilkan gambar asli, lalu gambar aslinya dikonversi ke grayscale, lalu ditampilkan. Setelah itu menyimpan hasil konversi gambar asli ke grayscale-nya ke dalam sebuah file baru. Di sini kita sudah berada di folder modul 4. Di dalam folder modul 4 ini ada file gambar asli, ada file program, dan file tugas tadi. Ini gambar aslinya seperti ini. Dan ini file programnya. Di sini menggunakan library OpenCV. Lalu ini untuk membaca file gambar asli tadi namanya ini gambar asli.jpg. Lalu ini untuk mengecek apakah gambarnya berhasil dibaca atau tidak. Kalau gambarnya tidak berhasil dibaca, maka akan menampilkan pesan ini, gambar tidak ditemukan atau gagal dibaca. Ini baris yang ini untuk menampilkan gambar asli. Baris ini untuk mengkonversi gambar aslinya ke grayscale atau hitam putih, abu-abu, hitam putih. Lalu ini untuk menampilkan gambar grayscale. Lalu gambar yang sudah menjadi grayscale tadi disimpan ke dalam file baru dengan nama hasil grayscale.jpg. Ini masih isinya cuman ini. Setelah dibuat Python 3 grayscale.py, ini outputnya. Ini gambar asli yang sebelah kiri dan sebelah kanannya yang sudah menjadi grayscale. Lalu untuk keluar dari window ini tekan key. Kita lihat lagi isi dari folder modul 4.
ada file baru di sini bernama hasil grayscale.jpg, atau kalau di sini ini hasil, ini file baru hasil grayscale-nya terbuat ya gitu. Oke, modul 4 selesai. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke modul 5, yaitu operasi dasar pengolahan citra. Di sini tujuan pembelajarannya ada menjelaskan konsep smoothing atau blur, thresholding, dan edge detection, menerapkan Gaussian blur untuk mereduksi noise pada citra, menerapkan thresholding untuk menghasilkan citra biner, menerapkan Cheney edge detection untuk mendeteksi tepi objek, membandingkan hasil pengolahan citra dengan citra asli secara visual dan konseptual. Alur praktikumnya, yang pertama ada membaca citra asli, kemudian menerapkan Gaussian blur untuk menghasilkan citra yang lebih halus, kemudian menerapkan thresholding, yang keempat ada menerapkan Cheney edge detection untuk mendeteksi tepi, dan kemudian yang terakhir menampilkan hasil dan membandingkannya dengan citra asli. Oke, selanjutnya modul 5. Pada modul 5 di sini tugasnya kita membuat program Python untuk membaca sebuah citra, lalu pada citra tersebut menerapkan Gaussian blur, menerapkan Cheney edge detection atau deteksi tepi, lalu menampilkan citra asli, citra hasil blur dengan Gaussian blur, dan citra hasil deteksi tepi. Isi folder modul 5 ada ini, ada satu gambar bernama sign.jpg, ada ini Gaussian, ini file programnya menggunakan library OpenCV. Gambar yang akan dieksekusi di sini bernama sign.jpg yang tadi. Ini untuk mengecek apakah gambar berhasil dibaca. Kalau tidak berhasil, menampilkan pesan gambar tidak ditemukan. Lalu ini untuk menentukan ukuran gambar. Sebelum dipakai ini nih, gambarnya itu besar-besar. Setelah ini tuh dikurangi 50% dari gambar aslinya. Aslinya kan dia sebesar ini, nanti itu jadi kayak segini doang, 50%-nya. Lalu gambar asli dikonversi ke grayscale dengan ini. Lalu ini untuk menerapkan Gaussian blur. Lalu ini untuk menerapkan deteksi tepi. Lalu untuk outputnya ini menampilkan hasil dengan ini, dengan IMSO. Lalu hasilnya disimpan ke dalam file baru bernama hasil blur dan hasil edge.jpg. Di sini kita sudah masuk ke dalam folder modul 5. Ini hasilnya. Terclose. Nah, ini citra aslinya yang sudah dikecilin 50% dari gambar asli. Lalu ini hasil Gaussian blur. Pertama dibuat grayscale dulu, baru di blur. Lalu ini hasil deteksi tepi, hasil Cheney edge deteksi. Untuk close tuh tekan key. Oke. Dan ini
pada modul 5 tadi udah terbuat file baru, hasil blur dan hasil deteksi tepinya menjadi sebuah file baru. Selesai. Baiklah, kemudian kita akan lanjutkan ke modul ke-6, yaitu segmentasi dan deteksi kontur. Tujuan pembelajarannya yang pertama ada menjelaskan konsep segmentasi citra sederhana menggunakan thresholding, menerapkan thresholding untuk memisahkan objek dari latar belakang, mendeteksi kontur objek pada citra biner, menampilkan bounding box pada objek hasil deteksi, dan menganalisis hasil segmentasi dan deteksi kontur secara visual. Alur praktikumnya yang pertama, membaca citra asli, kemudian mengonversi citra ke grayscale, kemudian menerapkan thresholding untuk menghasilkan citra biner, kemudian melakukan deteksi kontur pada citra biner, selanjutnya menggambar bounding box pada objek yang terdeteksi, dan terakhir menampilkan hasil segmentasi dan deteksi objek. Baiklah, setelah memahami tujuan pembelajaran dan alur praktikum, selanjutnya kita akan masuk ke tahap praktik. Pada bagian ini kita akan mengimplementasikan materi menggunakan Python dan mengamati output yang dihasilkan dari program yang dijalankan. Oke, selanjutnya modul 6. Pada modul 6 di sini tugasnya yang pertama kita buat program Python untuk membaca sebuah citra, melakukan thresholding pada citra, mendeteksi kontur objek, lalu menampilkan bounding box pada objek yang dideteksi. Dan outputnya nanti berupa citra hasil thresholding dan citra asli dengan bounding box pada objek. Jadi ada dua window. Gambar yang digunakan di sini scene.jpg. Oke, langsung Python 3. Dan ini outputnya. Windows pertama di sini citra hasil thresholding. Dan ini citra asli yang ada bounding box. Iya. Ini hasilnya menjadi sebuah file baru. Dan ini programnya. Yang pertama ini untuk membaca citra scene.jpg. Ini untuk mengecek apakah gambarnya berhasil dibaca. Ini menentukan ukuran gambar, berfungsi untuk mengecilkan. Tadi kan citra aslinya itu besar kayak gini, outputnya itu jadi segini, 50% dari gambar asli. Lalu ini untuk konversi ke grayscale, Gaussian blur, lalu di thresholding. Jadi thresholding dilakukan setelah di grayscale dan di blur. Lalu yang ini untuk deteksi kontur. Lalu gambar aslinya di copy untuk melakukan bounding box. Ini untuk bounding box. Lalu gambar aslinya ditampilkan. Lalu hasilnya disimpan menjadi hasil threshold dan hasil bounding box.jpg, file baru. Ini dia. Oke, gitu aja modul 6. Baiklah, modul ke-7 yaitu pengolahan video dan webcam. Tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep video sebagai rangkaian frame citra, membaca dan menampilkan video menggunakan OpenCV, mengakses dan mengaktifkan webcam menggunakan OpenCV, melakukan pemrosesan sederhana pada setiap frame video. Dan terakhir, menampilkan hasil pemrosesan video atau webcam secara real time. Alurnya, yang pertama mengaktifkan webcam menggunakan OpenCV, mengambil frame video secara terus-menerus,
mengonversi setiap frame ke grayscale, menampilkan video grayscale secara real time, dan menghentikan program ketika pengguna menekan tombol tertentu. Selanjutnya kita akan kembali ke praktik, yaitu mengimplementasikan materinya menggunakan Python, sehingga kita bisa mengamati output yang dihasilkan dari program yang dijalankan. Oke, selanjutnya modul 7. Pada modul 7 di sini tugasnya yang pertama, buat program Python menggunakan OpenCV untuk mengaktifkan webcam, lalu menampilkan video secara real time, lalu mengkonversi videonya, setiap frame dari videonya itu menjadi grayscale. Pastikan program dapat menampilkan video grayscale dari webcam dan dapat dihentikan dengan menekan tombol tertentu. Oke, ini kita sudah ada di dalam folder modul 7. Ini programnya. Lihat programnya dulu. Di sini berfungsi untuk membuka webcam. Di sini indeksnya 0, berarti kamera default dari laptopnya. Kalau webcamnya tidak dapat dibuka, tampil pesan ini. Dan ini karena OBS-nya nge-record dengan kamera ya. Nanti dia pas mau ngejalanin program ini, yang di OBS bakalan mati. Gitu. Coba kita langsung coba aja. Kan sekarang ini lagi ada di OBS, yang mana webcamnya dipakai sama OBS. Coba. Nah, nih error karena kameranya lagi dipakai sama OBS. Ya, coba kita matiin OBS-nya. Kita matiin di bagian video capture yang ini. Nah, tidak dipakai ya. Harusnya udah bisa ya. Coba tes. Sih nggak bisa. Di stop aja recordingnya dulu. Stop recording. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, berhasil. Kamera webcam grayscale-nya berhasil tampil. Dan gitu aja. Selesai. Baiklah. Yang terakhir ada modul 8 Object Detection Sederhana atau Face Detection. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama ada menjelaskan konsep dasar object detection dalam computer vision, menjelaskan prinsip kerja hard cascade classifier secara umum, menggunakan hard cascade untuk mendeteksi wajah pada citra atau webcam, menampilkan bounding box pada area wajah yang terdeteksi, menguji dan menganalisis hasil deteksi wajah secara visual. Alurnya yaitu yang pertama membaca citra dari file atau menangkap frame dari webcam, kemudian mengonversi citra ke grayscale, kemudian memuat file hard cascade classifier, kemudian melakukan proses deteksi wajah pada citra atau grayscale, menggambar bounding box pada setiap wajah yang terdeteksi, dan terakhir menampilkan hasilnya ke layar. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita kembali ke praktik untuk mengimplementasikan output yang dihasilkan dari program yang dijalankan. Nah, coba yang kali ini kita lanjut ke modul 8.
Pada modul 8 ini tugasnya yaitu buat program Python menggunakan OpenCV untuk memuat file har Cascade classifier wajah, lalu mendeteksi wajah dari gambar atau webcam, lalu menampilkan bounding box pada area wajah yang terdeteksi. Lalu ini pengujian. Ini programnya. Nah, error webcamnya tidak dapat dibuka karena sekarang kameranya lagi pakai sama OBS. Nanti kita uji, tapi sekarang kita coba ke programnya dulu. Nih. Di sini untuk memuat file har Cascade frontal face default XML ya. Untuk mendeteksi wajah, ini digunakan untuk mendeteksi wajah. Kalau kameranya nggak berhasil dibuka, maka menampilkan pesan ini, webcam tidak dapat dibuka. Saat sudah berhasil, menampilkan pesan deteksi wajah aktif, tekan key untuk berhenti. Saat benar, konversi grayscale untuk classifier dengan ini, lalu deteksi wajah dengan ini, lalu membuat kotak warna hijau untuk setiap wajah yang terdeteksi, lalu menampilkan info jumlah wajah dengan ini, lens physics. Oke. Kita akan tes webcam, tapi OBS-nya dimatiin dulu. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini pembahasan mengenai dasar-dasar computer vision. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai computer vision dan pengolahan citra digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.